Kita lanjutkan lagi, ini contohnya lebih membutuhkan kejelian kita untuk ngutak-ngatik ya. Yaitu contoh yang ketiga, contoh 7.c. Oke. Misalnya kita punya, saya bikin pembatas dulu deh ya. Oke. Misalnya kita punya soal begini. Selesaikan integral berikut. Misalnya dx dibagi, oke, x kuadrat ditambah 6x ditambah 34. Nah, itu gimana gitu. Padahal kita punya dalilnya seperti ini, integral du per u kuadrat ditambah a kuadrat sama dengan 1/a arkes tangen dari u per a plus c gitu. Nah, bentuk ini kan nggak sama formatnya dengan yang di sini. Tapi sebenarnya ini tuh bisa diselesaikan dengan dalil yang ini. Caranya adalah bagaimana kita bisa mampu mengutak-atiknya. Kuncinya di mana sih? Kuncinya dan yang menjadi pembeda di mananya? Bagian sininya loh. Lihat nih. Yang gengges yang ganggu tuh kan 6x-nya kan. Sebenarnya kalau begini aja gampang aja kan. Bahwa nanti kalau seperti ini itu yang jadi a-nya itu pasti akar 34. Tapi yang mengusik pikiran kita tuh karena soalnya tuh ada 6x-nya gitu loh. Sebenarnya justru yang inilah yang menjadi kunci jawabannya. Masih ingat nggak? Anda kaidah kuadrat, kita bicara ke masa lalu ya, nostalgia nih. Dulu kalau Anda belajar persamaan kuadrat, kalau kita punya x ditambah a kuadrat, itu gimana? Ya, itu adalah apa? X kuadrat ditambah 2a x ditambah a kuadrat. Jadi contohnya kalau misalnya kita punya begini soalnya, x ditambah 2 kuadrat kayak gimana tuh? X ditambah 2 kuadrat itu berarti adalah x kuadrat ditambah 4 x ditambah 4. 4-nya dari mana? 4 itu 2 kalinya 2a ya. Kemudian 4 yang ini adalah 2 kuadrat. Contoh lagi, kalau kita punya x plus 3 kuadrat itu gimana? Berarti x kuadrat ditambah 2a, berarti 2 kalinya 3, berarti 6x ditambah 9. Ini kayaknya clue-nya nih, jawabannya di sini nih mestinya. Lanjut ya, biar nggak lupa lagi. Kalau x ditambah 4 kuadrat itu gimana berarti? X kuadrat ditambah 2ax. 2 kali 4 berapa? 8x plus 4 kuadrat berapa? 16. Jadi 16 itu a kuadrat, a-nya 4. Berarti kalau a kuadratnya adalah 16. Nah, sebenarnya yang menjadi kunci untuk kita bisa lanjut melangkah itu di sininya nih. Kuncinya adalah 6x-nya. Coba diperhatikan, ini kita utak-atik dulu, maknanya sama, tetapi cara mengungkapkannya beda gitu. Matematika itu kan bahasa ya, jadi cara mengungkapkannya berbeda. Nih, kita ubah dulu. Oke. Ini tuh jadi, bentar dulu, 6x itu 2 kalinya siapa? 2 kalinya 3 kan? 2 kalinya 3x ya, atau angka 6 itu 2 kalinya 3. Berarti sebenarnya pada dasarnya dia adalah integral dx dari dibagi x plus 3 kuadrat plus siapa. Nah, yang perlu dipikirkan sebenarnya x plus 3 kuadrat itu siapa sih gitu ya. Sebenarnya dia adalah gimana nih? X kuadrat plus 6x plus 9. Nah, ini sebenarnya kan sama saja dengan x kuadrat plus 6x plus 9. Padahal di soal plus 34. Nah, supaya plus 9 itu jadi plus 34 berarti ditambah berapa? Ayo, supaya angka 9 jadi 34 berarti ditambah 25. Jadi kalau ini kita urai, saya nguraikannya di mana ya? Ke sebuah wilayah di sinilah misalnya ya. Kita nguraikan, kalau kita uraikan sebenarnya x plus 3 kuadrat ditambah 25 itu sama dengan gimana? X kuadrat plus 2ax berarti 6x plus a kuadrat berarti plus 9 ditambah 25. Itu sebenarnya adalah x kuadrat plus 6x plus 34 tuh kan? Ya kan? Jadi ini adalah plus 25. Ini contohnya saya bikin pas dulu nih. Nanti contoh berikutnya angkanya yang nggak pas-pas gitu ya. Awal-awal kita yang mudah dulu. Ini dengan mudah kita bisa selesaikan. Berarti ini adalah integral dari dx dibagi x plus 3 kuadrat, oke,
25 itu berapa kuadrat? 5 kuadrat. Ini bentuk formatnya sudah sama dengan U kuadrat plus A kuadrat. U-nya adalah X plus 3 dan A-nya adalah 5. Cuma yang membedakan ini kan harus DU dan U. Sementara ini DX dan X plus 3. Ya sudah, kita udah belajar jurus apa? Transformasi variabel integral. Sehingga gimana? Kita bisa mengubah yang ini jadi X plus 3. Jadi gimana? D dari X plus 3 dibagi X plus 3 kuadrat plus 5 kuadrat. Nah, ini kalau turunannya terhadap dx, kita cari turunannya ya dx. Sebenarnya d dari x plus 3 itu turunnya adalah dx. Jadi nggak ada konstanta untuk dikalikan berapa seperti yang kasus yang ini ya. Kalau 2dx, itu turunannya dari d dari 2x. Kalau kita ngubah jadi d 2x, ini turunannya kan 2. Tapi kalau yang ini X plus 3 itu turunannya adalah dx. Jadi nggak ada angkanya yang di sini. Ya sebenarnya d dari X plus 3 adalah, artinya turun dari X plus 3 terhadap X adalah 1 gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah, bentuknya sudah sama. U-nya siapa? X plus 3, A-nya ada 5. Sehingga menjadi apa? Seper A. Ayo, A-nya mana? Seper A. A-nya adalah 5. Seper A. Berarti A-nya 5. Jadi seper 5 arkes tangan dari U per A. Berarti U-nya adalah X plus 3 dibagi 5. Selesai deh. Jadi begitu. Mudah ya. Yang penting kita jeli, kita peka. Kalau ini ada konstantanya, maaf, ada sukunya di sini ada 6x. Itu 2 kalinya berapa? Oh, kalau 2 kalinya 3 berarti gini. Nanti kita akan latihan soal lagi 7D, 7E, 7F dan sebagainya ya. Kalau sempat insya Allah. Oke, semoga ini bisa dipahami ya. Stop.